warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Padma Sintia, NIM 220211067 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu dari bab 4, Sistem Manajemen Komunikasi Organisasi. Sistem manajemen komunikasi organisasi di antara beberapa aspek dasar pengelolaan perusahaan, yaitu pendekatan sistem sebagai dasar menganalisis efektivitas suatu kegiatan dan permasalahannya. Setelah itu, dengan pendekatan manajemen, diperlukan untuk menganalisis efektivitas dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan mekanisme kerja di organisasi atau perusahaan. Teori sistem mengasumsikan organisasi terdiri atas unsur-unsur atau subsistem yang saling berhubungan dengan saling memengaruhi. Jika ada perubahan pada suatu subsistem, perubahan itu juga akan berdampak pada sistem lainnya. Sistem komunikasi organisasi. Definisi sistem. Istilah sistem sering dipergunakan untuk mencari akar atau pangkal persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi atau perusahaan. Secara umum, sistem sering dianalogikan sebagai metode, cara, atau petunjuk untuk menghubungkan satu dengan lainnya dalam kumpulan atau himpunan objek. Jogianto 2005 mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi menurut Effendi 1989 adalah komunikasi yang dilakukan pimpinan baik dengan para karyawan maupun dengan halayak yang ada kaitannya dengan organisasi dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sasaran komunikasi dalam organisasi. Apabila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi perusahaan, sasaran yang dituju pun akan beragam. Tujuan utamanya adalah mempersatukan individu-individu yang tergabung dalam organisasi tersebut. Korelasi ilmu komunikasi dengan organisasi. Bentuk komunikasi menurut Wirianto 2005. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal ataupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi dan berorientasi pada kepentingan organisasi. Komunikasi kepemimpinan. Komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan. Seseorang pemimpin harus memiliki komunikasi kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi menentukan keberhasilan pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi sangat penting bagi pemimpin, khususnya dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Inilah hakikat manajemen dalam organisasi. Yang ketiga, proses komunikasi yang efektif memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugasnya. Informasi harus dikomunikasikan kepada stafnya agar mempunyai dasar perencanaan. Yang keempat, pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penugasan. Yang kelima, pengarahan mengharuskan manajer untuk berkomunikasi dengan bawahannya agar tujuan kelompok dapat tercapai. Model komunikasi. Dalam melakukan komunikasi organisasi, Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss 1972 menguraikan 3 model dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi linear atau one-way communication. Dalam model ini, komunikator memberikan stimuli dan komunikan melakukan respons yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Komunikasinya bersifat monolog. Yang kedua, ada komunikasi interaksional. Pada tahap ini telah terjadi feedback maupun umpan balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog, yaitu setiap partisipan memiliki peran ganda dalam arti pada
pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Yang ketiga ada komunikasi transaksional. Dalam model ini, komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Dengan kata lain, tidak ada satupun yang dapat dikomunikasikan. Efektivitas komunikasi organisasi. Ada 3 dimensi yang patut dipertimbangkan dalam mengamati tingkat efektivitas suatu organisasi atau kelompok, yaitu yang pertama, output yang dihasilkan. Yang kedua, kepuasan para anggota. Yang ketiga, pertumbuhan dan pengembangan staf baik menyangkut keterampilan ataupun kecerdasan individu. Dimensi, gaya, dan implikasi komunikasi dalam kehidupan organisasi. Dimensi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi internal. Komunikasi internal ini dibedakan menjadi 2, antara lain sebagai berikut. Komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan. Gaya komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau tujuan untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator, satu arah atau one-way communication. The equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang santai dan informal. Suasana yang demikian memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. The structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis ataupun lisan untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. The dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. The relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberikan perintah ataupun meskipun mengirim pesan, sender mempunyai hak untuk memberikan perintah dan mengontrol orang lain. The withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang menggunakan gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. C. Pengaruh komunikasi terhadap perilaku organisasi. Peranan antar personal. Peranan antar personal. Seorang manajer meliputi 3 hal. Yang pertama, peranan tokoh. Kedudukan sebagai kepala unit organisasi menyebabkan seorang manajer melakukan tugas yang bersifat keupacaraan karena ia merupakan seorang tokoh. Selain memimpin berbagai upacara di kantornya, ia juga diundang oleh pihak luar untuk menghadiri berbagai upacara. Dalam peranan ini, seorang manajer berkesempatan memberikan penerangan, penjelasan, imbauan, dan ajakan. Yang kedua ada peranan pemimpin. Sebagai pemimpin, seorang manajer bertanggung jawab atas lancar tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Beberapa kegiatan yang bersangkutan langsung dengan kepemimpinannya pada semua tahap manajemen, yaitu penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian. Yang ketiga, peranan penghubung. Dalam peranan sebagai penghubung, seorang manajer melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar jalur vertikal, baik secara formal maupun tidak formal. Peranan informasi. Dalam organisasinya, seorang manajer berfungsi sebagai pusat informasi. Seorang manajer mengembangkan pusat informasi bagi kepentingan organisasinya.
Peranan informasional meliputi peranan berikut ini. Yang pertama, peranan monitor. Dalam melakukan peranannya sebagai monitor, manajer memandang lingkungan sebagai sumber informasi. Ia mengajukan berbagai pertanyaan kepada rekan-rekannya atau bawahannya dan menerima informasi tanpa diminta. Yang kedua, ada peranan penyebar. Dalam peranannya sebagai penyebar, seorang pemimpin menerima dan menghimpun informasi dari luar yang bermanfaat bagi organisasi, kemudian disebarkan kepada bawahannya. Yang ketiga, ada peranan juru. Bicara peranan ini memiliki kesamaan dengan peranan penghubung, yakni dalam hal mengomunikasikan informasi kepada halayak luar. Peranan memutuskan. Seorang manajer memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pengambilan keputusan dalam organisasinya. Ada 4 peranan yang dicakup pada peranan ini. Yang pertama, peranan wira swasta. Seorang manajer berusaha memajukan organisasinya dengan mengadakan penyesuaian terhadap perubahan kondisi lingkungannya. Ia senantiasa memandang ke depan untuk mendapatkan gagasan baru. Yang kedua, ada peranan pengendali. Gangguan seorang manajer berusaha sebaik mungkin menanggapi setiap tekanan yang menimpa organisasi, seperti buruh mogok, para pelanggan, penghilang. Ketiga, peranan penentu. Sumber seorang manajer bertanggung jawab untuk memutuskan pekerjaan yang harus dilakukan, yang akan melaksanakan, dan cara pembagian pekerjaan dilangsungkan. Yang keempat, ada peranan perunding. Manajer melakukan peranan perunding bukan hanya mengenai hal-hal yang resmi dan langsung berhubungan dengan organisasi, melainkan juga tentang hal-hal yang tidak resmi. Implikasi komunikasi dalam kehidupan organisasi. Komunikasi membantu pemecahan masalah organisasi. Pandangan ini mendorong penggunaan berbagai pola komunikasi organisasi yang dapat menyesuaikan diri dan selalu berubah terus-menerus. Ada beberapa bukti dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan menyesuaikan diri kelompok dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas organisasi yang sama besarnya tanpa memperhatikan keterbatasan dari jaringan kerja komunikasinya. Kelemahan utama dari studi penelitian di bidang jaringan komunikasi adalah adanya asumsi bahwa hanya ada satu sistem informasi formal. Komunikasi membentuk reputasi organisasi. Reputasi bagi sebuah organisasi dapat terbentuk dengan mengadakan komunikasi secara terus-menerus dengan masyarakat, melalui berbagai cara dan kegiatan, seperti promosi melalui seminar dan sebagainya. Semua bentuk komunikasi ini akan ditransmisikan oleh para penerima komunikasi, dan akhirnya akan terbentuk suatu sikap positif terhadap organisasi. Implikasi manajerial. Menurut George R. Terry Winardi 2006, ada 5 tipe komunikasi manajerial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi formal yang mengikuti rantai perintah organisasi formal. Yang kedua, komunikasi informal yang digunakan manajer untuk melengkapi komunikasi formal. Komunikasi ini dilakukan dengan cara menyelidiki kelompok informal bekerja dalam organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, komunikasi nonformal. Komunikasi ini disebabkan oleh ketidaksengajaan daripada organisasi formal yang menyebabkan terjadinya tindakan secara tidak sengaja. Komunikasi ini bersifat efektif. Yang keempat, komunikasi teknis, digunakan oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang yang sama. Yang kelima, komunikasi tentang prosedur dan peraturan. Komunikasi ini biasanya dalam bentuk buku pegangan atau manual tentang organisasi yang bersangkutan. Pendekatan sistem dalam pengelolaan organisasi. Implementasi pendekatan sistem dalam kegiatan organisasi bermanfaat untuk membantu menghadapi permasalahan yang kompleks, yang memerlukan pemecahan dan penanganan yang efektif. Yang pertama, the planning the system. Perencanaan meliputi seluruh aspek dari sistem sebelumnya, seperti tujuan atau sasaran, lingkungan, sumber pendukung, dan komponen ataupun aktivitas. Yang kedua, ada controlling the system. Pengawasan adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan yang telah direncanakan dan perubahannya. Manajer harus memastikan bahwa perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan kenyataan dan ketentuan. Proses komunikasi organisasi, model sistem abstrak dalam organisasi. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Dalam aplikasinya, menurut Tommy Suprapto 2009, langkah-langkah dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
ide. Tahap pertama suatu proses komunikasi adalah ide, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang kedua, encoding. Ide yang diciptakan kemudian dialih bentukan menjadi lambang-lambang komunikasi yang mempunyai makna dan dapat dikirimkan. Pada tahap encoding ini, gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan, dan pemilihan saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Simbol atau sandi dapat berbentuk kata-kata atau lisan maupun tertulis, gambar, poster atau grafik, atau tindakan. Langkah ketiga, transmitting. Tahap pengiriman transmitting. Gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan encoded melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Langkah keempat, penerimaan pesan. Penerima menafsirkan isi pesan sesuai dengan persepsinya untuk mengartikan maksud pesan. Setelah pesan dikirimkan melalui media komunikasi, maka diterima oleh komunikan. Langkah kelima, decoding. Apabila pesan telah berhasil decoding, khalayak akan mengirimkan kembali pesan tersebut ke komunikator. Dengan demikian, sejak ide itu diciptakan sampai dengan dipahaminya, pesan komunikasi yang menimbulkan umpan balik terutama merupakan proses komunikasi. Langkah keenam, tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh komunikan sebagai respons terhadap pesan-pesan yang diterimanya merupakan tahap terakhir dalam proses komunikasi. Pada tahap ini, respons komunikan dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Studi kasus komunikasi organisasi. Pak Dandi merupakan kepala toko minimarket. Setiap pagi, sebelum Pak Dandi dan bawahannya akan mulai bekerja, Pak Dandi selalu memberi briefing kepada bawahannya untuk bekerja dengan sepenuh hati, melayani konsumen dengan ramah dan senyum, selalu menjaga kualitas dan kebersihan toko agar konsumen nyaman berbelanja di minimarket tersebut. Dan Pak Dandi juga tidak akan lupa mengingatkan perihal target yang harus dicapai oleh anggota di minimarket tersebut. Demi kebaikan bersama untuk mencapai bonus-bonus yang akan diberikan perusahaan karena mencapai target. Dan karyawan pun semangat untuk bekerja dengan lebih baik lagi dan semangat untuk mencapai target yang diinginkan, mengetahui akan mendapatkan bonus. Akhirnya, pada akhir bulan, tim Pak Dandi berhasil mendapatkan bonus karena kualitas kerja meningkat dan target tercapai. Studi kasus di atas adalah contoh dari komunikasi organisasi dan mempunyai feedback dari bawahan Pak Dandi, sehingga apa yang diinstruksikan oleh Pak Dandi kepada bawahannya akan tercapai dengan baik. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.